Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Yang saya muliakan ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya, serta siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan kajian pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu dirahmati dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita semua umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita semua keluasan rezeki yang halal, yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir kita mengkaji bagaimana dalam satu hadis disampaikan dari sahabat Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamillahu ummu Ismail. Law tarakat Zamzam aw qala law lam taghrif min al-ma lakanat Zamzam 'ainan mu'ayyanah. Bahwa kata Nabi, andaikan, semoga Allah selalu merahmati Ibu Ismail, andaikan oleh beliau Zam-Zam itu dibiarkan terus mengalir, atau dalam bahasa lain, andaikan tidak diambil Zam-Zam yang terus mengalir itu, ya, tidak diambil, atau dalam bahasa lain tidak dibuatkan kolam, ya, tidak diatur seperti sekarang dibikin kolam, digali sedikit, maka itu akan terus mengalir Zam-Zam yang digali oleh malaikat tadi. Qala fasyaribat wa arda'at waladaha. Maka dari situ kemudian beliau, Ummu Ismail atau Ibu Hajar ini, menyusui, meminum kemudian bisa menyusui putranya.
Faqala lahal malik, berkata kemudian malaikat kepada beliau, la takhafi ad-dayya, jangan pernah merasa engkau akan disia-siakan oleh Allah. Jadi bagaimana kepasrahan seorang istri, seorang hamba yang salihah, abidah, itu ketika menjalani ketentuan dari Allah justru mendapatkan hiburan bahwa dia tidak akan pernah disia-siakan walaupun berada di tempat yang sepi, yang tandus, yang tidak ada seorang pun di saat itu di lembah yang kita kemudian menyebutnya dengan Makkah atau Mekah. Fa innaha huna baitan lillahi yabnihi hadzal ghulam wa abuhu wa inna Allaha la yudayyu ahlu. Maka sesungguhnya kata malaikat ini, di tempat inilah berada rumah Allah yang kelak akan dibangun berdua, yaitu anakmu ini, laki-laki ini, anak laki-lakimu ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keluarganya. Masya Allah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada penduduk di kota Mekah ini. Penduduk asli maksudnya ya, keturunan dari Nabi Ibrahim. Wa kana al-baitu murtafi'an minal ardi, dan bahwa walaupun belum dibangun Ka'bah di saat itu, kondisinya sudah murtafi, lebih tinggi daripada dataran-dataran lain. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa Qarrabiyah ta'ti suyul fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi. Jadi bangunan datarannya lebih tinggi daripada dataran yang lain, sehingga kalau kemudian ada banjir maka tidak akan langsung mengena bakal dari rumah Allah ini, kecuali aliran air yang datang itu akan terpecah ke kanan atau ke kiri dari bakal fondasi dari Ka'bah tersebut. Fakanat kadzalika hatta marrat bihim rifqah min Jurhum aw ahlu bait min Jurhum muqbilina min tariqi kada. Hingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datanglah ya atau lewatlah sekelompok orang dari Bani Jurhum, dari kelompok kabilah Jurhum, yang kelak inilah termasuk dari penduduk asli selain dari keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Mereka inilah yang kelak akan menemani Nabi Ismail dan ibu Ismail, yang kelak akan menempati kota Mekah ini. Mereka datang melewati Bukit Kada. Jadi datangnya itu melewati Bukit Kada. Fanazalu fi asfali Mekah, mereka turun ke lembah Mekah ini. Fara'au ta'iran a'ifan. Jadi mereka ini kenapa kok bisa turun ke lembah ini? Karena mereka melihat ada ada burung yang berputar-putar di atas lembah itu. Kalau orang-orang dulu ketika melihat ada burung berputar-putar di situ berarti ada air. Ketika ada burung berputar-putar mereka mendekati itu. Karena air ini kan sangat berarti Pak, bagi masyarakat di gurun pasir seperti di kota Mekah ini. Karena ada burung yang berputar-putar, faqalu, maka mereka berkata, inna hadza ta'ir la yaduru ala ma'in. Kata mereka, inna hadza, sesungguhnya ini burung ini tidak mungkin berputar-putar seperti itu kecuali di situ ada airnya. La ahidna bihadzal wadi wa ma fihi ma. Makanya kita kemudian berusaha datang di lembah ini. Ini menjadi kebiasaan
Kalau ada seperti itu, berarti ini ada sesuatu ya. Akhirnya mereka mendatangi lembah ini yang di situ memang ternyata mereka menemukan air. Kelihatan dari jauh ada air. Fa arsalu jariyan aw jaraini. Jariyaini. Maka kemudian diutus, karena kelompok ini melihat ada burung, ternyata memang benar ada air, diutus satu orang atau dua orang. Kalau di sini disebutnya yang lari, yang bisa lari cepat, untuk melihat kondisinya seperti apa di situ. Fa idahum bil ma, maka ketika di situ memang terdapat air, mereka menemukan air. Dua utusan dari Bani Jurhum, dari kabilah Jurhum ini menemukan air. Faraja'u fa akhbarahum bil ma, maka dua orang utusan tadi ini kembali ke kabilahnya dan menceritakan bahwa memang di situ terdapat air. Fa aqbalu, maka kemudian mereka mendatangi Ibu Hajar, Ibu Ismail, wa ummu Ismail indal ma, dan waktu itu Ibu Ismail, Ibu Hajar ini berada di tempat air Zam-Zam tersebut. Faqalu, kemudian mereka atadzanina lana an nunzila indaka, apakah engkau memberi izin kepada kami untuk kami ini memanfaatkan air yang ada bersamamu ini? Qalat, maka menjawab, na'am, boleh. Kalau mau memanfaatkan air ini silahkan, boleh. Walakin la haqqa lakum fil ma'i indana, tapi kalian tidak berhak memiliki air Zam-Zam ini, karena ini adalah milik kami. Makai boleh, menggunakan boleh, tapi kalau sampai memiliki nggak bisa. Itu milik kami, kata Ibu Ismail. Qalu na'am, maka kemudian kabilah Jurhum ini mengiyakan, sepakat. Qala Ibnu Abbas, berkata beliau Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alfadzalika ummu Ismail wa hiya tuhibbul uns. Maka karena didatangi kabilah Jurhum, berbahagialah Ibu Ismail ini. Karena sebelumnya tidak ada orang, sendirian di lembah tandus, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ada kabilah Jurhum, kemudian ingin membersamai. Ya tujuannya karena ada air. Makanya di mana ada air, di situ ada penduduk, Pak, di gurun pasir ini. Jadi karena ada air yang menjadi air Zam-Zam ini, kemudian mereka izin, dibolehkan. Senanglah Ibu Ismail, Ibu Hajar ini, karena mendapatkan teman yang sebelumnya hidup sendiri. Fanazalu wa arsalu ila alihim fanazalu ma'u hatta idza kana biya ahlu abyad minhum wa sabbal ghulam wa ta'allama al-arabiyya minhum. Maka mereka ini kemudian menjadi orang-orang yang hidup di situ, berdampingan di situ, dan Nabi Ibrahim diajari tentang bahasa Arab. Belajar dengan mereka, membersamai mereka, bergaul dengan mereka. Wa anfusahum wa'jabum hinasya. Bahkan justru Nabi Ibrahim ini Nabi Ismail maksud saya, setelah diajari bersama mereka, banyak belajar dari mereka, justru Nabi Ismail lebih pintar lagi daripada mereka. Lebih pintar. Falamma adraka zawwajuhu imra'atan minhum. Ketika sudah mampu, sudah cukup, kemudian Nabi Ismail dinikahkan dengan golongan kabilah Jurhum ini. Nikahlah Nabi Ismail. Wa matat ummu Ismail faja Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail liyutaliha tirkatuhu falam yajid Ismail. Maka kemudian setelah menikah, meninggal Ibu Ismail, Ibu Hajar, datanglah Nabi Ibrahim setelah
mendengar pernikahan Nabi Ismail. Untuk apa? Melihat kondisi putranya ini seperti apa. Falam yajid Ismail. Tapi ketika datang ke kediaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tidak menemukan Nabi Ismail kecuali istrinya. Fasa'ala imra'atahu anhu. Maka kemudian ditanyailah istri dari Nabi Ismail. Faqalat kharaja yabtaghi lana. Dia keluar, Nabi Ismail keluar mencari kebutuhan kami, untuk kebutuhan kami. Summa sa'alaha an aisyihi wa hayatihi. Maka kemudian ditanyailah oleh Nabi Ibrahim istri Nabi Ismail, bagaimana kehidupannya, bagaimana kesehariannya. Faqalat nahnu bashar, nahnu fi dhaiqin wa shiddatin. Kami ini susah, Pak. Tidak tahu ini. Kalau yang datang itu adalah ayah mertuanya, Nabi Ibrahim tidak memberitahu. Cuma sekedar nanya saja. Diceritakan oleh istrinya, hidup kami susah sebagai manusia. Sulit di sini. Fasakata ilaihi. Kemudian berdiamlah Nabi Ismail ini. Qala fa idza ja'a zawjuka faqra'i alaihi salam. Kemudian berpesan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, kalau nanti datang suamimu, sampaikan salamku kepadanya. Wa qawli lahu bighairi utbah yughayyiru utbata babi. Dan pesanku kepadanya, gantilah engsel dari pintunya. Suruh ganti pintunya. Pesannya begitu. Falamma jaa Ismail, maka ketika datang Nabi Ismail, ka'annahu anasun syai'an. Seakan-akan tadi ada sesuatu, ada seseorang yang datang. Faqala hal ja'akum min ahadin. Apakah telah datang kepadamu seseorang? Apakah telah datang seseorang ke rumah kita ini? Qalat na'am. Ya, kata istrinya. Ja'ana syekhun kada wa kada. Fasa'alna anka wa akhbartuhu wa sa'alani kaifa aishuna. Fa akhbartuhu annana fi juhdin wa shiddatin. Apakah datang tadi seorang kepada kita? Ya, tadi telah datang kepada kita seorang tua yang bentuknya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Taulah Nabi Ismail kalau itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Maka kemudian syekh tadi, orang tua tadi menanyakan tentangmu. Maka aku jawab keadaan kita. Dia menanyakan tentang kehidupan kita. Fa akhbartuhu, maka saya beritahukan kepadanya bahwa hidup kita ini penuh perjuangan, sulit, susah. Qala, maka kemudian dia memberikan wasiat kepadamu tentang sesuatu. Qalat na'am. Dia mewasiatkan kepadaku, memerintahkan kepadaku, amaroni an uqri alaika. Dia memerintahkan kepadaku untuk menyampaikannya kepadamu, ada salam darinya. Wa yaqulu ghayyir utbata babika, dan dia memerintahkan kepadamu untuk mengganti engsel dari pintu rumahmu ini. Qala dzalika abi. Maka kemudian Nabi Ismail menceritakan bahwa itu adalah ayahku. Wa qad amarani an ufariquka. Saya diperintahkan untuk berpisah denganmu. Wallahu a'lam. Ini pertimbangannya apa dulu? Ya, jadi sampai ada wasiat seperti itu. Fal haqqu bi ahlika, maka yang berhak itu adalah keluargamu. Wa talaqaha wa tazawwaja minhum bi ukhra. Maka setelah berpisah dikembalikan ke keluarganya, Nabi Ismail kemudian menikah lagi dengan salah seorang dari mereka. Falabitha anhum Ibrahim ma syaa Allah tsumma atahum ba'da ma lam yajidu. Maka Nabi Ibrahim datang lagi setelah mendengar Nabi Ismail menikah. Datang lagi Nabi Ibrahim, tapi kembali tidak bertemu dengan Nabi Ismail.
fadakhala ala imra'atihi fas'alaha anhu. Maka kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi tentang kehidupan dari Nabi Ismail kepada istrinya yang baru ini. Faqalat kharaja yabtaghi lana. Maka kemudian istri yang baru ini menjawab, dia keluar untuk mencari kebutuhan kami. Qala kaifa antuma? Bagaimana? Kaifa antum? Bagaimana keadaan kalian? Ditanya oleh Nabi Ibrahim, wa sa'alaha an aishihim wa hayatihim. Ditanya juga tentang bagaimana kehidupanmu, keseharianmu. Maka faqalat nahnu bi khairin wa sa'. Alhamdulillah kami ini baik. Kami ini penuh dengan kemudahan, kelapangan, Masya Allah. Jadi beda Pak, jawaban yang pertama dengan yang kedua. Jadi jawabannya yang kedua, padahal kondisinya sama tapi jawabannya beda. Yang kedua bilang, alhamdulillah keadaan kami ini dalam keadaan yang lebih mudah, baik dan lebih mudah, lapang. Wa athanta 'ala Allah azza wa jalla. Wa athanat 'ala Allah azza wa jalla. Dan istri yang kedua ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Qalat ma ta'amukum? Apa makanan kalian? Nah, ini yang ingin saya ceritakan Pak kemarin. Apa yang menjadi makanan kalian? Qalat al-lahm, daging. Qala fama syarabukum? Apa minuman kalian? Qalat al-ma. Sampai di sini berhenti dulu. Ketika ditanya apa makanan kalian, jawabannya daging. Apa minuman kalian? Air. Airnya tapi bukan sembarangan air. Air Zam-Zam. Maka kemudian Nabi Ibrahim ini berdoa, Bapak Ibu. Berdoa. Apa yang beliau sampaikan kepada Allah? Doakan kepada Allah. Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'. Ya Allah, berkahilah mereka ini. Ya, maksudnya penduduk kota Mekah ini, berkahilah daging dan air mereka ini. Jadi tidak usah kaget kalau ada orang Arab di Mekah makannya kambing 1 ekor. Dungone para sesepuhnya Nabi Ibrahim. Coba kita didoakan sama Nabi Ibrahim, datang ke Indonesia, ya Allah, wah, berkahilah daging, wah, makan daging semua. Jadi ini karena dasarnya didoakan oleh Nabi Ibrahim sehingga daging itu menjadi makanan mereka. Gitu. Nah, orang Indonesia kambing dibagi 10 tusuk, yang berani. Ditawar Pak, aku 5 ayam. Orang Arab 1 ekor besar, wis makan santai aja. Ya Allah. Itu karena didungani Pak, didungani soalnya. Makanya keberkahan istri yang lapang, istri yang berbahagia, apapun kondisinya beda. Sehingga menjadikan keberkahan itu datang, bahkan mendapatkan doa. Dengan doa ini kemudian keberkahan itu bisa kita lihat sampai sekarang. Makanya kalau makan daging di sana itu beda rasanya Pak. Iya, kalau di sana itu, ini Jamaah Al-Furqan ini kalau ngobrol, ini nangkene ini dagingnya koyok daging Mekah ini. Oh, gini Pak. Jamaah Al-Furqan, pakar-pakar semua ini. Pakar daging ini. Daging kambing ini. Ya Allah. Jadi memang beda karena didungani itu tadi. Makanya orang-orang Indonesia, para sepuh kita, mbah-mbah kita dulu, kalau panen, nah ini Pak. Kalau panen, biasanya tabarukan, minta barokah dari kiai. Kiai, saya panen ini. Barokah doa, minta didungani. Kemarin kita sudah kaji bagaimana penduduk Madinah kalau kurma pertama kali datang, buah diambil, kemudian dihadiahkan kepada baginda Rasulullah. Minta keberkahan itu.
Sekarang keberkahannya sudah tipis. Lah opo dungane dhewe. Gitu. Jadi beda tawaduknya, akhlaknya. Ini yang menambah keberkahan itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun lahum yaumaidin hub walau kana lahum lada'a lahum fi. Dan di saat itu tidak ada hub. Hub itu biji-bijian, entah jagung, entah gandum, apa enggak ada. Makanya disebutkan bi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Enggak bisa ditanami di situ. Allahu Akbar. Karena di situ memang dari awal tidak ada biji-bijian. Yaumaidin walam yakun lahum yaumaidin hub walau kana lahum lada'a lahum fi. Andaikan pada waktu itu sudah ada biji-bijian, tentunya didongakno ambek Nabi Ibrahim kali Nabi Ibrahim. Didoakan itu supaya biji-bijiannya menjadi barokah. Makanya ini kenapa kemudian orang-orang di Mekah sana kebiasaannya makan daging. Iya, saya pernah dulu nyoba beli KFC, Pak. Saya pikir ada nasinya, enggak ada. Ayam semua. Lah kita ini sudah biasa nasi ya, Pak. Ayam tok ini masih toleh. Iya, belum tenang kalau belum kena nasi. Lah kalau di sana memang sudah kebiasaannya begitu, didonganenya begitu, ya wis. Jadi ini kenapa kok mereka itu memang makanannya daging. Selain karena waktu dari awal memang belum ada biji-bijian tanaman, juga yang kedua karena doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala fahuma la yakhlu alaihima ahadun ghairi Makkah illa lam yuwafiqahu. Maka keduanya ini senantiasa berada menjadi di Mekah, menjadi bagian dari penduduk kota Mekah. Terus turun menurun. Qala fa idza ja'a zawjuka. Maka kata Nabi Ibrahim, fa idza ja'a zawjuka faqra'i alaihi salam wa marihi yuthbitu udbah bab. Jadi kalau nanti datang suamimu, sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikan kepadanya untuk mempertahankan kusen pintunya. Kalau yang tadi suruh ganti, yang ini suruh tetapkan. Falamma jaa Ismail, maka ketika datang Nabi Ismail, qala hal atakum min ahadin. Kerasa Nabi Ismail. Kerasa, apakah engkau didatangi oleh seseorang? Qalat na'am, iya. Atana syaikhun hasanul hay'ah. Dia tadi didatangi seorang tua yang sikapnya sopan sekali, baik sekali. Beda Pak sama yang pertama. Yang kedua memuji, hormat, takzim. Wa sanad alaihi fasa'alani anka fa akhbartu fasa'alani kaifa aishuna fa akhbartu ana bi khairin. Dia menyampaikan salam kepadamu, kemudian dia bertanya kepadaku tentang keadaanmu. Dia bertanya kepadaku tentang bagaimana kehidupan kita. Fa akhbartuhu ana bi khairin. Maka aku sampaikan kepada beliau bahwa saya ini baik-baik saja. Saya ini bersyukur. Qala fa ausaka bi syai'in qala fa ausaki bi syai'in. Apakah dia berwasiat kepadamu tentang sesuatu? Qalat na'am, iya. Wa huwa yaqra'u 'alaikas salam. Dia menitipkan salam kepadamu. Wa ya'muruka an tuthabbita 'udbata babika. Dan dia berpesan untuk mempertahankan engsel pintumu. Qala dzalika abi wa antal utbah. Itulah ayahku. Itulah ayahku. Dan dia berpesan bahwa yang disuruh untuk mempertahankan engsel pintu itulah kamu. Disuruh tetap jangan sampai diceraikan, ditinggalkan. Amaroni an umsikuka. Saya ini diperintahkan untuk mempertahankan kamu, menjaga kamu dengan baik.
Thumma labitha anhum ma syaa Allah. Summa jaa ba'da dzalika wa Ismail yubri nabilan lau tahta dauha qariban min Zamzam. Kemudian Nabi Ibrahim membawa satu wadah kurma dan satu wadah tempat air di dekat kurma, di dekat Zamzam. Falamma ra'ahu qama ilaihi wa sana'a kama yasna'ul walid bil walad. Maka kemudian bertemulah ayah dan anak ini. Ya. Jadi ini kisah tentang bagaimana Nabi Ismail melakukan perjalanan hidupnya sehingga beliau menikah dengan kabilah Jurhum. Ya. Sampai kemudian peristiwa tentang dibangunnya Ka'bah ini. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah dan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Faja'ala yabniyani hatta yadura haulal baiti wa huma yaqulani Rabbana. Jadi setelah membangun, meninggikan, setelah sebelumnya sudah ada tanda-tanda tempat sebagai rumah Allah, dataran yang lebih tinggi daripada dataran yang lainnya. Selesai membangun, maka beliau berdua ini berputar di tempat Allah ini, di rumah Allah ini, dan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rawahu Abdun ibnu Hamid an Abdir Razzaq bihi matula. Warawu Ibnu Abi Hatim an Abi Abdillah bin Hammad at-Tabrani wa Ibnu Jarir an Ahmad bin Thabit ar-Razi kilahuma an Abdir Razzaq bihi mukhtasaran. Jadi ini kisah tentang penduduk yang pertama kali ada di kota Mekah. Bagaimana Zamzam, bagaimana Nabi Ismail memulai kehidupan rumah tangganya. Kurang berapa menit? 10 ya. Saya tambahi sedikit. Jadi ini karena panjang ya. Ini tentang kisah-kisah semua ini. Tapi secara garis besar bahwa memang disebutkan di tafsir Ibnu Katsir ini, ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, ke bumi, tingginya Nabi Adam itu kakinya di bumi, dikisahkan menurut kitab ini ya, wallahu a'lam. Itu kepalanya sampai ke langit, Pak. Saking besarnya, jangan dibayangkan, Pak. Pusing nanti, ya. Jadi kakinya di bumi, kepalanya di langit. Nabi Adam itu sendirian. Nabi Adam sendirian. Nabi Adam terhibur ketika mendengar percakapan para malaikat. Ini saya ambil inti-inti yang tersisa ya. Jadi yang akan datang kita kaji ayat berikutnya. Jadi bagaimana kemudian Nabi Adam walaupun sendirian di bumi terhibur dengan apa yang menjadi percakapan para malaikat itu. Ketika mereka berdoa, tahu. Tapi Pak, sisi yang lain malaikatnya risih. Oh, iki lek ngomong-ngomong rahasia-rahasia Adam iki ero kabeh iki. Matur kepada Allah, kepada Gusti Allah. Minta kepada Allah agar supaya Nabi Adam ini dikurangi tingginya. Akhirnya berkurang tingginya. Tetap tinggi, berkurang sehingga membuat Nabi Adam tidak bisa mendengar apa yang menjadi percakapan malaikat yang ada di langit itu. Nah, berjalanlah Nabi Adam ini menyusuri bumi. Maka tempat yang dilewati oleh Nabi Adam kelak menjadi kota-kota yang besar. Termasuk adalah kota Mekah. Saya nggak tahu Sidoarjo dilewati apa enggak ini, Pak. Guyon, Pak. Ya, jadi kota-kota itu adalah bekas perjalanan dari Nabi Adam alaihi salam. Jadi sampai kemudian dalam keadaan seperti itu bertemulah Nabi Adam di tempat yang panjenengan semua sudah datangi, yang kita kenal dengan Jabal Rahmah.
Iya, ketemunya di situ. Jadi ini kisah. Tadi berarti selanjutnya tentang kisah Pak. Ya. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji pada ayat berikutnya. Ya, bagaimana kemudian kembali mendoakan ya Nabi Ibrahim mendoakan Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Inilah nanti menjadi doa di mana kelak akan lahir nabi akhir penyempurna dari agama sebelumnya. Ini doanya. Ya Allah, utuslah ya bagi mereka dari golongan mereka seorang rasul yang membacakan untuk mereka ayat-ayat-Mu, kemudian mengajari mereka tentang Al-Qur'an, tentang hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, ya, dan seterusnya. Jadi sementara ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya. Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji'at fatayyaji ratal
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعل حجة لنا يا رب العالمين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين. Ya Allah, ampunilah kami. Kami memohon keberkahan dari Al-Quran yang kami pelajari, dari berkah majlis kami ini. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah mereka, angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka. Jadikanlah kubur mereka ya Allah sebagai bagian dari surga-Mu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ampunilah kami dan mereka, berkahilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan untuk berbakti dan membahagiakan mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang saleh-salehah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang istiqamah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Rahman, jadikanlah keluarga kami keluarga yang barakah, sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah sakit kami dan sakit mereka dengan rahmat-Mu. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan, menghadapi permasalahan, ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan rahmat-Mu, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barokah, yang menjadikan kami semakin bersyukur kepada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.